Vasily kecil sedang dilatih menembak oleh kakeknya. Target pertamanya adalah seekor serigala yang sedang mengincar kuda yang digunakan sebagai umpan. Beberapa tahun kemudian, Vasily berada di sebuah kereta yang membawa warga sipil dan tentara merah menuju medan perang di kota Stalingrad. Pandangannya tertuju pada seorang gadis cantik yang sedang duduk sambil membaca buku. Setibanya di stasiun transit, warga sipil diminta untuk turun karena hanya tentara saja yang diperbolehkan menaiki kereta tersebut karena akan menuju daerah perang. 20 September 1942, tentara merah tiba di dekat kota Stalingrad. Semua penumpang diminta turun dan menuju ke perahu yang sudah disiapkan untuk menyeberangi perbatasan kota Stalingrad. Saat itu, perahu diserang oleh tentara Jerman Nazi. Prajurit dari tentara merah mulai panik karena mereka belum memiliki pengalaman berperang. Tetapi, pemimpin pasukan melarang mereka untuk mundur. Beberapa di antaranya memutuskan lompat ke air untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka dianggap membelot dan ditembaki oleh para pemimpin tentara. Setibanya di kota Stalingrad, pasukan merah diberikan senjata. Saat itu, Vasily tidak mendapatkan senapan. Dia diminta untuk mengikuti prajurit yang memiliki senapan. Jika orang yang memiliki senjata mati, maka ia harus mengambil senjata tersebut untuk menyerang musuh. Di sisi lain, pasukan Jerman sudah bersiap untuk menyerang pasukan Uni Soviet yang baru saja datang. Mereka tidak memiliki pilihan selain terus bergerak maju ke arah tentara Jerman. Karena jika mundur, mereka akan langsung ditembak mati oleh para pemimpin tentara Soviet. Semua tentara merah gugur dalam serangan tersebut. Sebuah mobil terlihat melaju melewati pasukan Jerman, tapi sayang mobil tersebut ditembak hingga terguling. Beruntungnya, sopir tersebut berhasil menyelamatkan diri dengan berbaring di antara para mayat. Saat itu, tentara Jerman melakukan patroli. Mereka menembaki mayat yang tergeletak untuk memastikan bahwa tidak ada yang berpura-pura mati. Seorang tentara Jerman terlihat sedang menyiapkan tempat mandi untuk pimpinannya. Sopir yang selamat segera mengambil senjata dari mayat yang ada di dekatnya. Ia berniat menembak tentara tersebut, tetapi dia tidak berpengalaman memegang senjata. Saat itu, Vasily menawarkan bantuan kepadanya. Si sopir lalu memberikan senjatanya ke Vasily. Tak perlu waktu lama, Vasily berhasil menembak mati semua tentara Jerman dengan sangat lihai. Dia pun berkenalan dengan sopir yang ternyata seorang komisaris bernama Danilov. 22 September 1942, Danilov memberikan masukan ke pemimpin tentara Uni Soviet untuk mengangkat seseorang untuk dijadikan ikon perlawanan tentara Soviet. Dari situlah dia mulai menyebarkan berita tentang Vasily yang berhasil membunuh tentara Jerman. Berita-berita tentang Vasily terus beredar dan mulai menggoyahkan mental tentara Jerman. Vasily dikenal sebagai sniper yang handal dari tentara merah. Setiap hari, selalu ada nama-nama tentara Jerman yang ditembak mati oleh Vasily. Suatu hari, Vasily didatangi oleh seorang anak kecil yang begitu mengidolakannya. Anak itu bernama Sasha. Sasha lantas mengajak Vasily ke rumahnya dan memperkenalkannya dengan ibunya yang bernama Filipov. Di bulan Oktober, pimpinan tentara Jerman mendatangkan sniper senior untuk menandingi kehebatan Vasily. Sniper Jerman ini bernama Erwin Konig atau lebih dikenal dengan nama Mayor Konig. Ia ditugaskan untuk membunuh Vasily agar tentara Soviet kehilangan semangat untuk melawan tentara Jerman yang saat itu sudah dalam posisi unggul. Konig mulai menyusun strategi untuk menjebak Vasily. Saat itu dia menggunakan boneka untuk menarik perhatian Vasily. Ia dan rekannya mendatangi boneka itu untuk mengambil kalung tentara yang ada di sana. Saat dia menuju ke sana, teman yang menunggunya di tempat dia menembak justru menjadi korban pertama dari Mayor Konig.
Di gedung tersebut, Vasily sadar bahwa dia telah dijebak. Saat itu, tentara Jerman juga mengirimkan pasukan tempur untuk menggertak Vasily dan rekannya. Rekannya pun akhirnya tewas tertembak oleh Mayor Koenig. Vasily dipertemukan dengan pemimpin tinggi tentara Uni Soviet. Semua orang menyambut antusias kehadiran Vasily dalam jamuan tersebut. Setelah serangan pertama dari Mayor Koenig, Danilov mendatangkan pendamping untuk Vasily. Dia adalah Koulikov, mantan murid dari Mayor Koenig. Kehadiran Koulikov diharapkan mampu membantu Vasily karena dia sedikit banyak tahu strategi apa yang akan digunakan oleh Mayor Koenig. Hari pertama bertugas, mereka menjalankan misi bertiga: Vasily, Koulikov, dan salah seorang tentara pembantu. Awalnya semua berjalan dengan sangat baik. Tapi ternyata Mayor Koenig mampu membaca pola serangan Vasily dengan sangat mudah. Ia berhasil menangkap rekan Vasily dan menginterogasinya. Setelah itu, prajurit tersebut dijadikan umpan untuk melacak keberadaan Vasily dan Koulikov. Setiap kali usai melancarkan serangan, Vasily dan Koulikov pasti akan berpindah tempat. Saat itu, Koulikov berusaha menjebak Mayor Koenig dengan menggunakan helm tentara. Sayangnya, Mayor Koenig tahu trik tersebut dan membiarkannya tanpa melepaskan senjata. Merasa keadaan aman, Koulikov dan Vasily melompat untuk berpindah lokasi. Dan dor! Koulikov tewas tertembak saat melompat. Hal itu membuat mental Vasily down. Badannya gemetar. Dia memutuskan untuk kembali ke markas. 5 November 1942, Danilov menggunakan Sasha untuk menjadi mata-mata. Sasha saat itu sedang membersihkan sepatu yang digunakan oleh Mayor Koenig. Saat itu ia menjelaskan bahwa ia kenal dengan Vasily. Mendengar penuturan Sasha, Mayor Koenig berusaha menggali informasi dari Sasha tentang Vasily. Sasha berusaha menjebak Mayor Koenig dengan memberitahu rute yang akan dilewati oleh Vasily. Saat Mayor Koenig bersiap di tempat yang telah diberitahukan oleh Sasha, Vasily justru mengambil jalan lain. Rencananya, dia akan menyerang Mayor Koenig dari belakang. Tapi Mayor Koenig mendengar suara dari pipa yang digunakan oleh Vasily dan rekannya. Ia pun mengganti posisinya ke tempat Vasily akan keluar dari pipa. Saat Vasily dan rekannya keluar, Koenig langsung menembak rekannya. Vasily berusaha lari, tapi sayang senapannya terlempar. Di saat yang bersamaan ada serangan udara yang menyebabkan kaca-kaca runtuh. Kaca-kaca tersebut memperlihatkan posisi Vasily dengan sangat jelas. Vasily sudah berada di kondisi yang sangat terkunci. Ia lantas berusaha mengambil senjatanya kembali dengan menggunakan seutas tali. Tapi Koenig menembak tali tersebut hingga terputus. Sementara itu, prajurit yang tertembak kembali ke markas dan melaporkan kejadian tersebut. Tania yang khawatir terhadap keadaan Vasily pun menyusul. Saat itulah Vasily memberikan instruksi kepada Tania untuk mengecoh Mayor Koenig dengan pantulan cahaya. Akhirnya Vasily berhasil kembali mengambil senjatanya dan menembak tangan Mayor Koenig. Sasha kembali memata-matai rencana Mayor Koenig selanjutnya. Ia berencana menyerang Vasily di sebuah pabrik, tapi sayang Vasily yang bergadang semalaman akhirnya ketiduran. Ia pun melewatkan kesempatannya untuk membunuh Mayor Koenig. Saat itu Mayor Koenig melihat keberadaan seorang sniper di tengah tumpukan mayat, tapi ia tidak begitu yakin. Di saat yang bersamaan, muncul tentara yang sedang menjarah barang-barang berharga milik tentara yang telah mati. Dia lantas mengambil tanda pengenal Vasily yang juga berpura-pura mati. Pimpinan tentara Jerman mendapatkan kabar bahwa Vasily telah meninggal. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya kartu identitas Vasily di tengah tumpukan mayat. Pimpinan tersebut membebas tugaskan Mayor Koenig. Ia mengatakan bahwa tugas Koenig sudah selesai karena dianggap telah membunuh Vasily. Koenig menyanggahnya karena dia yakin Vasily masih hidup. Tetapi pemimpin tentara tetap memintanya untuk pergi karena tugasnya hanya membunuh Vasily. Tanpa sepengetahuan pimpinannya, Koenig merencanakan jebakan terakhirnya untuk Vasily. Ia yang mulai curiga kepada Sasha, balik menggunakan Sasha sebagai umpan. Koenig bilang ke Sasha bahwa Vasily akan bertemu dengannya di stasiun.
Tania yang saat itu khawatir karena mendengar kabar Vasily meninggal, lantas menyusul ke stasiun untuk membuktikan apakah benar Vasily masih hidup. Mayor Koenig saat itu melihat Tania sedang merangkak. Ia menduga bahwa itu adalah Vasily. Hal ini menjadi bukti kecurigaannya terhadap Sasha. Saat Vasily dan Tania bertemu kembali setelah berita meninggalnya, mereka sedang melepaskan rasa kangennya. Tetapi Tania tiba-tiba berteriak histeris karena melihat Sasha sudah tewas tergantung. Ia pun berjanji akan membalaskan dendam Sasha. Sementara itu, Tania meminta bantuan Danilov untuk membuat berita bohong ke Filipov bahwa anaknya berkhianat dan memilih bergabung dengan pasukan Jerman. Hal itu dilakukan agar Filipov mau mengungsi. Tania dan Danilov mengantarkan Filipov ke perbatasan untuk menyeberang. Saat itulah Tania terkena serangan bom dan tak sadarkan diri. Ia akhirnya dilarikan ke rumah sakit darurat bersama Filipov. Danilov merasa bersalah karena ia yakin bahwa Tania telah mati. Ia lalu pergi ke stasiun untuk menemui Vasily. Ia menceritakan semuanya, termasuk serangan yang dianggap menewaskan Tania. Danilov lalu mengorbankan dirinya agar Vasily tahu keberadaan Mayor Koenig. Saat itu Vasily melarangnya, tapi terlambat. Mayor Koenig melepaskan tembakan yang mengenai kepala Danilov. Tak lama kemudian, Mayor Koenig pun keluar dari tempat persembunyiannya untuk melihat mayat orang yang telah ditembaknya. Saat ia sudah di dekat mayat Danilov, Vasily sudah bersiap untuk menghabisi nyawa Mayor Koenig. Dan akhirnya Vasily berhasil membunuh sniper senior dari Jerman itu. Vasily lantas mengambil senjata Mayor Koenig dan kemudian meletakkannya di tangan Danilov sebagai tanda penghormatan terakhir. Pada 3 Februari 1943, tentara Jerman menyerah tanpa syarat. Vasily mendatangi rumah sakit darurat untuk mencari keberadaan Tania. Mereka pun akhirnya bisa bertemu kembali. Dan cerita pun berakhir. Film ini keren parah sih, mengingatkan sama pelajaran sejarah dulu bahwa para pahlawan berjuang mati-matian untuk membebaskan Indonesia dari penjajah dengan menggunakan bambu runcing. Ya, meskipun nggak sepenuhnya pakai bambu runcing, tapi bambu runcing itu seperti Vasily yang menjadi ikon perlawanan rakyat Uni Soviet terhadap Jerman. Semoga kita semua bisa menjaga kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Oh iya, sebentar lagi 17 Agustus. Selamat Hari Kemerdekaan untuk Indonesia.